Halo, halo, hai. Kembali lagi bersama kami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang strategi bersaing dalam pemasaran. Nah, khususnya dalam pemasaran agribisnis. Kita harus mengetahui tentang apa itu strategi pemasaran dan analisis untuk merumuskan strateginya. Oleh karena itu, nonton sampai selesai ya video kami. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu strategi. Nah, strategi memiliki banyak pengertian. Menurut Hamel dan Prahala, strategi merupakan tindakan yang bersifat instrumental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Sedangkan menurut Hanger dan Oelhen yang menyatakan bahwa strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Yang berikutnya, apa itu strategi bersaing? Terdapat para ahli yang menjadi pencetus pemikiran mengenai strategi bersaing. Salah satunya adalah Michael Porter. Menurut Porter, strategi bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri, arena fundamental tempat persaingan terjadi. Strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, walaupun lingkungan yang relevan sangat luas, meliputi kekuatan-kekuatan sosial, sebagaimana juga kekuatan-kekuatan ekonomi. Aspek utama dari lingkungan perusahaan adalah industri dalam perusahaan bersaing. Tujuan strategi bersaing. Strategi bersaing bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan yang menentukan persaingan industri. Terdapat dua hal utama yang mendasari strategi bersaing, yakni yang pertama adalah daya tarik industri untuk menentukan jangka panjang dan faktor-faktor yang menentukan itu. Tidak semua industri menawarkan kesempatan yang sama bagi keuntungan yang berkelanjutan, dan sumber daya yang melekat pada suatu industri adalah salah satu unsur utama dalam menentukan keuntungan perusahaan. Hal yang kedua dalam strategi kompetitif adalah siapa penentu strategi kompetitif dalam suatu industri. Perumusan strategi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola secara efektif peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal dan memfokuskan pada kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Pada saat perumusan strategi menurut Whelan dan Hanger, setidaknya terdapat 4 aktivitas yang perlu dijalankan. Di antaranya, yang pertama adalah membuat misi. Misi adalah versi ringkas dari keseluruhan rencana kita. Misi harus merangkum dengan jelas siapa kita dan apa tujuan yang ingin kita raih dan bagaimana kita akan melakukannya. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan yang akan membimbing kita kepada misi. Tujuan merupakan turunan dari misi. Segala sesuatu dalam misi yang menunjukkan organisasi kita harus berada di tempat tertentu selama jangka waktu tertentu membutuhkan tujuan. Yang ketiga, menentukan sasaran yang akan membantu kita dalam meraih tujuan. Sasaran adalah sesuatu yang mendorong kita mencapai tujuan. Tanpa sasaran, maka cita-cita kita hanya akan mengapung di angkasa dan tidak akan pernah tercapai. Yang keempat, membuat rencana kerja yang mendorong kita mencapai sasaran. Rencana kerja tidak selalu tercantum dalam rencana strategi, tetapi pasti ada gunanya. Sayangnya, rencana kerja juga sangat menyita waktu. Sebuah rencana kerja adalah penjelasan terinci tentang kegiatan tertentu yang diperlukan untuk memenuhi sasaran yang direncanakan. Analisis SWOT strategi bersaing. Analisis SWOT atau singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threats yang merupakan salah satu metode dalam melakukan penyusunan strategi perusahaan dengan melihat kondisi lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan eksternal maupun internal. Analisis SWOT lebih menekankan kepada bagaimana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman yang ada. Analisis SWOT sendiri merupakan akronim dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan,
opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT digunakan dalam melakukan analisis strategi perusahaan. Hal ini disebabkan karena analisis SWOT menyediakan suatu informasi yang mendalam tentang kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal yang dihadapi perusahaan, sehingga perusahaan akan mempunyai gambaran tentang keputusan strategi apa yang akan diambil oleh perusahaan. Analisis tersebut terbentuk atas asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari kesesuaian yang baik antara sumber daya internal perusahaan dengan situasi eksternalnya. Sebagai contoh yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan merupakan suatu kapabilitas yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kekuatan juga merupakan suatu sumber daya yang membuat perusahaan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya dalam memenangkan pasar. Kedua, weakness atau kelemahan. Menurut Pierce dan Robinson, kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ketiga, opportunities atau peluang. Peluang merupakan situasi yang menguntungkan di lingkungan eksternal perusahaan. Peluang bisa saja terjadi dari sisi politik dan ekonomi, seperti misalnya regulasi pemerintah dan tingkat inflasi, ataupun bisa terjadi dari sisi sosial budaya, seperti misalnya gaya hidup dan tren yang terjadi. Keempat, ancaman atau threats. Ancaman merupakan kondisi sebaliknya dari peluang, yaitu situasi yang tidak menguntungkan dari lingkungan eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Ancaman harus dikenali dengan cermat, sebab ancaman bisa berwujud dalam berbagai macam bentuk. Selanjutnya ialah konsep strategi perusahaan dalam memenangi persaingan bisnis. Menurut Langkuti, pada tahun 2008, strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep strategi perusahaan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kondisi lingkungan. Chandler 1962 mengatakan bahwa strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, dan serta prioritas alokasi sumber daya. Konsep strategi yang bisa dirumuskan dari beberapa pengertian tersebut di atas adalah: yang pertama, distinctive competence, yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik daripada yang dilakukan para pesaing-pesaingnya. Atau dengan kata lain, bahwa perusahaan mempunyai suatu kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh para pesaing-pesaingnya, sehingga dia menang dalam dunia pemasaran. Yang kedua, competitive advantage, merupakan kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat mempunyai sesuatu keunggulan dibandingkan dengan para pesaingnya. Keunggulan bersaing di sini tentu saja dihasilkan oleh pilihan strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing. Strategi perusahaan merupakan serangkaian proses perencanaan jangka pendek dan jangka panjang sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dalam merumuskan strategi perusahaan sangatlah diperlukan pemikiran matang. Dalam menyusun strategi digunakan proses analitis. Hal ini dilakukan untuk melakukan sinkronisasi terhadap visi, misi, sasaran tujuan, dan budaya perusahaan. Dari pengertian strategi tersebut, kita bisa menarik bahwa dalam penentuan strategi menganalisis situasi untuk membutuhkan komitmen yang kuat dari para manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan harus mampu menggabungkan antara peluang eksternal dan kekuatan internal, sehingga menghasilkan corporation distinctive competence. Berbagai tingkat strategi perusahaan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama itu adalah strategi di tingkat korporat atau corporate strategi, yang dikemukakan oleh Andrew pada tahun 1980, di mana dia mengatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang disusun dalam suatu bisnis, di mana perusahaan akan melakukan persaingan dengan cara mengubah distinctive competence menjadi competitive advantage. Sedangkan menurut Porter 1985, dalam penyusunan strategi korporat yang perlu dilakukan adalah mengetahui dengan pasti keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan dalam penempatannya pada unit-unit bisnis yang ada. Yang kedua, strategi di tingkat unit bisnis atau strategic business units merupakan rangkuti yang perusahaan mempunyai berbagai jenis produk, akan bersaing di berbagai tingkatan bisnis oleh pasar.
Oleh karena itu, strategi perusahaan ditekankan pada strategi business unit. Penggunaan strategis business unit terdiri dari satu lebih unit divisi, lini produk, atau beberapa jenis produk. Perencanaan strategis harus didukung dengan suatu kompetisi inti, mengingat persaingan yang sudah semakin kerasnya. Dalam melihat kompetisi ini, perusahaan tidak dibutuhkan 3 kriteria. Nilai pelanggan, yaitu memberikan manfaat yang lebih kepada pelanggan. Yang kedua, diferensiasi bersaing, yang kemampuan yang unik dari segala daya saing. Yang ketiga, dapat diperluas seiring dengan tuntutan pasar untuk dapat diterus kembangkan. Strategi fungsional atau fungsional strategi yang menurut Ramkuti 2008 menjelaskan bahwa strategi fungsional lebih bersifat operasional karena akan langsung diimplementasikan oleh fungsi-fungsi manajemen yang ada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya fungsi manajemen pemasaran, fungsi manajemen keuangan, dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, yang terakhir adalah contoh kasus dari materi analisis strategi bersaing. Di sini contoh kasusnya berjudul Analisa Strategi Bersaing PT Mitra Agro Lestari Bersama. Kita ketahui Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang memiliki iklim tropis. Karena itu, Indonesia termasuk negara agraris yang cocok untuk pertanian dalam bidang perkebunan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan ekonomi nasional. Luas lahan lebih kurang dari 82,71% dari seluruh luas sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam Indonesia meliputi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan energi. Indonesia memiliki produksi kacang mete sebanyak 115.149 ton, dari produksinya 371 kg per hektar pada tahun 2010. Perusahaan harus menghadapi bersaing untuk memperoleh kacang mete terbaik dengan harga terbaik. Hal ini dikarenakan produktivitas kacang mete tergolong agak rendah dibanding komoditas lain. Produksi golongan mete sendiri di Indonesia saat ini sekitar 146.000 ton per tahun. Sekitar 42% dari produksi tersebut diekspor dalam bentuk gelondong mete. 10% diekspor setelah dikacip menjadi kacang mete dan 48% dikonsumsi di dalam negeri. Dengan melihat fakta ini, kita dapat mengetahui bahwa hanya 58% dari total keseluruhan produksi kacang mete saja yang dapat diproses di Indonesia. PT Mitra Agro Lestari Bersama adalah salah satu perusahaan yang melakukan proses kacang mete di Indonesia. Tidak hanya perusahaan ini saja yang memproses kacang mete, ada beberapa pemain lama yang bergerak dalam bidang ini. Di Indonesia terdapat 3 perusahaan besar yang cukup lama bergerak di bidang tersebut. Selain suatu perusahaan itu adalah PT Comextra Majora yang berada di Makassar dan sudah berdiri sejak tahun 1988. Perusahaan ini menjual mete ke luar negeri. Dalam negeri, PT Comextra Majora merupakan perusahaan terbesar dengan pengelolaan mete di Indonesia. Perusahaan sukses lain yang bergerak di bidang mete adalah PT Sekar Alam Tbk. Perusahaan ini memproduksi mete, memproses mete dalam golongan yang besar. Perusahaan yang lain dibanding pengelolaan mete adalah Supa Surya Niaga, merupakan perusahaan berpusat di Surabaya dan banyak mempunyai kantor di cabang di Kendari yang berguna untuk pembelian mete gelondong langsung dari petani. Mete gelondong itu akan diproses di Surabaya dan nantinya akan dijual ke luar negeri dan sebagian dijual dalam negeri. Perusahaan mempunyai kesulitan untuk menjual mete pecah dari kecil karena negara lain tidak berminat untuk membeli jenis mete ini. Suatu perusahaan dapat unggul dari perusahaan lainnya jika perusahaan tersebut memiliki strategi yang lebih baik daripada pesaingnya. Di sini penelitian ingin mengetahui strategi apa yang dilakukan PT Mitra Agro Lestari untuk bersaing. Untuk mengetahui strategi yang digunakan perusahaan saat ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pedoman. Pertama adalah logic of industry, kemudian mencari driving force perusahaan, prime mover perusahaan, dan key success faktor perusahaan. Setelah mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan, peneliti akan mencoba untuk membawa perusahaan
ke kondisi Samudra Biru dengan menggunakan Blue Ocean Strategy, di mana strategi biru adalah strategi yang menentang perusahaan untuk keluar dari samudra merah, pesaing berdarah, dan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kata kompetisi pun menjadi tak relevan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan kooperatif dari perusahaan.